ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillahi jalla fi'ula. Kita bersyukur kepada Allah pada petang Rabu pada hari ini 8 Juli 2026, 23 Muharram 1448 Hijriah. Dengan rahmat dan karunia Allah kita dapat kembali bertemu dalam bahasan Syarah bait-bait syair Al-Manzumah Al-Mimiyah yang dikarang oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala, yang disyarahkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat ibadah, dan atas nikmat kita masih berada di jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan yang akan disampaikan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, yaitu bait syair yang ke-113. Masih berbicara tentang keutamaan, kemuliaan dan keagungan Al-Qur'anul Karim. Dari awal telah kita sampaikan kenapa diperbanyak oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, dan beliau terus berturut-turut memberikan penjelasan kepada kita. Semuanya ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan, kemuliaan dan keagungan Al-Quran, karena dia merupakan sumber yang utama dan pertama untuk kita berada di jalan yang lurus, untuk kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita berada dalam keridhaan Allah, untuk jalan lurus menuju surga Allah Jalla fi'ula. Karena ada saja bahkan kaum muslimin sendiri yang mereka masih ragu dengan keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Buktinya mereka tidak mengamalkan Al-Quran, mereka tidak mempelajari Al-Quran. Mereka lebih memilih kitab-kitab yang lain untuk memahami agama. Apalagi perkara agama sudah pasti, karena agama adalah milik Allah. Yang lebih mengetahui tentang Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpegang teguh kepada Al-Quran adalah jalan keselamatan. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qala an-nazim rahimahullah, berkata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam Manzumah Al-Mimiyahnya, beliau mengatakan, wa muhaiminan arabiyyan ghaira dhi iwajin
musaddiqan jaa fit tanzili fil qidami. Perhatikan, dan telah kita dengarkan tadi ya, bahwa di akhir bait syair selalu dengan huruf mim, makanya dinamakan al-manzumah al-mimiyah. Beliau menyampaikan kepada kita, kalau kita terjemahkan secara harfiah, letter like satu lafaz daripada ucapan bait syair ini, muhaiminan, artinya adalah yang menjaga Al-Quran, menjaga ya, agar seseorang terus berada di jalan yang lurus. Juga muhaiminan, menjaga keasliannya. Juga muhaiminan maksudnya adalah ya, merupakan penutup dari kitab-kitab Allah yang terdahulu. Dan dia tentunya adalah kitab Al-Quran dengan bahasa Arab, muhaiminan Arabiyan. Ghaira, tidak, di'iwajin, tidak bengkok. Musaddiqan, di baris atau di potongan yang kedua, Al-Quran musaddiqan, membenarkan. Ja'a fit tanzili fil qidami, apa yang datang dari wahyu Allah, ayat-ayat Allah yang Allah turunkan pada nabi-nabi yang terdahulu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala, beliau mengatakan qauluhu, dimulai dari perkataan Syekh Hafiz Al-Hakami, yaitu muhaiminan, yaitu ay lahul haimanatu alal kutubillati ja'at qablahu. Al-Quran adalah kitab suci yang tentunya sudah pasti dari Allah yang Maha Suci. Allah berkata, Allah berfirman. Begitu juga kitab-kitab yang terdahulu yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, bahkan suhuf, lembaran-lembaran yang Allah SWT telah berfirman. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah dan diterima oleh para nabi dan rasul. Dan terakhir adalah Al-Quran. Tidak ada kitab lagi akan diturunkan, tidak ada wahyu lagi yang akan dikumpulkan atau yang diturunkan ya setelah wafatnya Nabi SAW, dan tentunya tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Dan Al-Quran dikatakan lahul haimanah, yaitu dia diberikan oleh Allah, maksudnya dia memiliki penjagaan alal kutubillati ja'at qablahu, terhadap kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Tadi setelah kita dengar ayatnya itu berbunyi wa muhaiminan alaihi, yang artinya adalah Allah berfirman dan anzalna, dan kami telah menurunkan kata Allah ilaika, kepadamu wahai Muhammad, al-kitab berarti Al-Quran, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad ya bil haq, yaitu membawa kebenaran. Rasul utusan Allah, agar Rasulullah SAW dibenarkan oleh manusia, maka Allah menurunkan wahyunya. Rasulullah SAW membawa kebenaran. Itu pun sudah disampaikan oleh Nabi, ayat Al-Quran masih banyak yang mendustakannya, akan mengatakannya perkataan sihir. Apalagi kalau seandainya tidak diturunkan wahyu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi,
Bahkan kebenaran Al-Quran betul-betul benar dan terbukti, terkhusus mungkin bagi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka ada kitab Taurat dan Injil, bahkan juga dari orang-orang yang mungkin masih beragama dengan agama-agama Nabi yang dahulu. Agar mereka mengetahui kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu sendiri membenarkan, musaddiqa. Membenarkan apa? Membenarkan kitab-kitab, ya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Tentunya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan sebelum diutus, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya adalah Injil. Kemudian nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang sangat terkenal itu ada 4 kitab yang besar. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dia membenarkan. Makanya di zaman Nabi SAW saja telah kita sebutkan, kalau mereka betul-betul membaca kitab mereka yang juga dari Allah, pasti mereka akan mengikuti Rasulullah sebagai utusan terakhir dan beriman kepada Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Tetapi ternyata mereka juga tidak mengikutinya karena hawa nafsu, karena kesombongan mereka. Dan juga Al-Quran adalah wa muhaiminan alaih. Itu dalam terjemahan disebutkan yaitu dan menjaganya. Menjaga kitab-kitab yang diturunkan terdahulu. Kalau kita lihat di sini nukilan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam syarahnya, di antaranya beliau menukilkan tafsir Imam Ibnu Katsir dari lafaz secara khusus karena berkaitan dengan muhaiminan, yaitu disebutkan di sini qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'an Azim, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa muhaiminan alaih. Qala Sufyan Ats-Tsauri wa ghairuhu rahimahumullah ta'ala jami'an an Abi Ishaq an Tamimi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ay mu'taminan alaih. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas sebagai hibru hadil ummah, ya, ahlu tafsir, ahlu ta'wil, alimin ulama sahabah, terkhusus dalam ilmu tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan ay mu'taminan alaih, yaitu yang menjaga amanah. Al-Quran menjaga amanah dari kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian kalau kita lanjutkan penjelasannya di sini, ya, juga kembali Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan nukilan qala Ali bin Abi Talhah, juga masih riwayat dari Abdullah bin Abbas tapi dari jalan tabi'in yang lain. Dari tadi yang pertama dari At-Tamimi rahimahullah taala, yang kedua ini dari Ali bin Abi Talhah rahimahullah taala ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-muhaiminul aminu, dikatakan adalah yang menjaga, Al-Quran itu menjaga kitab-kitab yang sebelumnya yang juga amanah, maka dikatakan mu'taminan alaihi dari riwayat yang sebelumnya. Al-aminu itu terpercaya. Qala al-Qur'anu aminun ala kulli kitabin qablahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan Al-Quran adalah aminun, yang terpercaya, yang menjaga dari seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Warawahu an Ikrimata wa Sa'id bin Jubairin wa Mujahidin wa Muhammad bin Ka'ab wa Atiyata wal Hasani wa Qatadata wa Ata'il Khurasani wa Suddi wa bin Zaid wa nahwa dzalika. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala
yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, ya, mengambil pendapat para ulama-ulama tafsir, ya, di zaman sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu tafsir. Di antaranya pendapat ini juga dari riwayat Ikrimah dari Sa'id bin Jubair, ini tabi'in, juga Mujahid, ini imam-imam ahli tafsir yang sangat terkenal, Muhammad bin Ka'ab, Atiyah, dan Hasan, maksudnya ada Hasan al-Basri, seorang juga imam tabi'in, wa Qatadah juga seorang ulama hadis dan juga ulama tafsir, Qatadah bin Da'am as-Sadusi, kemudian Atha al-Khurasani, ya, yang dicandarkan dia adalah dari Khurasan. Kemudian Imam As-Suddi dan juga Ibnu Zaid yang semakna dengan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga nukilan berikutnya dikatakan kalau Ibnu Jurayj berkata, Imam Ibnu Jurayj juga imam ahli tafsir, ya, di kalangan para tabi'in, Al-Qur'anu aminun 'alal kutubil mutaqaddimati qablahu. Al-Quran adalah aminun, yang menjaga, ya, alal kutub, terhadap kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran. Fama wafaqahu minha fahuwa haqqun. Ya, mungkin timbul pertanyaan seketika kita telah mendapatkan penjelasan tadi dari Abdullah bin Abbas dan juga para ulama-ulama tafsir dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ya, akan timbul pertanyaan, kita kan sudah tahu bahwa kitab-kitab yang terdahulu, ya, terkhusus ahlul kitab, yaitu Taurat, yang Yahudi dan Nasrani, Taurat dan Injil, sudah berubah, sudah tidak asli lagi. Ya, kenapa dikatakan Al-Quran bisa menjaga kitab-kitab yang terdahulu? Makanya Ibnu Jurayj mengatakan, fama wafaqahu minha fahuwa haqqun, apa yang, ya, bercocokan atau yang sesuai Al-Quran dengan apa dari kitab-kitab yang terdahulu, maka itulah adalah kebenaran. Wa ma khalafa minha fa huwa batil, maka apa yang menyelisih maka dia adalah batil. Dan itulah dikatakan kalau kita memahami ini, perkataan Ibnu Jurayj rahimahullah taala ini berarti menjadi tolak ukur bagi kita, ya, dalam memahami Islam atau bahkan memahami kitab Allah, terkhusus adalah Al-Quran, ya, harus kita jadikan Al-Quran sebagai tolak ukur terhadap kitab-kitab yang terdahulu, karena kitab-kitab terdahulu telah berubah. Adapun Al-Quran telah dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan al-dzikr Al-Quran dan kami juga pasti yang telah menjaganya. Jadi keaslian Al-Quran, ya, terus sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Adapun kitab-kitab yang terdahulu telah berubah dengan tangan manusia, dengan tangan-tangan kotor dan jahat, ya, dari manusia, merubah firman Allah, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, ya. Ini mirip perbuatan syaitan, iblis laknatullah alaihim ajmain. Maka tentunya apabila kitab yang terdahulu itu cocok dengan Al-Quran, maka kita ambil, dan itu adalah kebenaran. Kalau dia menyelisih Al-Quran, maka itu adalah kebatilan. Bukan dibalik. Al-Quran dicocokkan dengan, disesuaikan dengan kitab yang terdahulu, salah. Karena kita adalah umat Islam, kita memiliki pegangan, yaitu kitab Al-Quran yang adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan atau dari perubahan. Wa 'anil Wabili an Ibni Abbas, ini juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari jalan tabi'in yang lain, yaitu Anil Wabili rahimahullah ta'ala mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, wa muhaiminan ay syahidan. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah yang telah kita bacakan tadi, wa muhaiminan alaih, yaitu syahidan, yaitu menjadi saksi. Al-Quran menjadi saksi terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Sebagaimana juga kita membaca dalam surah Al-Baqarah, bahwa Nabi SAW secara khusus Nabi utusan Allah terakhir dan terbaik, dan dia menjadi saksi dari, ya, para Nabi dan Rasul yang lain. Apalagi di akhirat itu terbukti, ya, dan kita umat Muhammad SAW juga menjadi saksi terhadap manusia yang lain. Syahidan wa kadza qala Mujahid wa Qatadah wa Suddi. Begitu juga
perkataan yang sama dari para ulama tafsir dari kalangan tabi'in mengatakan syahidan, muhaiminan itu syahidan, ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid, Imam Qatadah dan Imam As-Suddi. Kemudian riwayat yang lain dari riwayat Al-Aufi, qala Al-Aufi an Ibni Abbas, masih juga dari penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa muhaiminan ay hakiman ala ma qablahu minal kutub. Muhaiminan kata Abdullah bin Abbas maknanya juga adalah maksudnya adalah yaitu hakiman sebagai pemutus hakim, penentu ala ma qablahu minal kutub, dari apa kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada para nabi dan rasul. Jadi Al-Quran sebagai patokan, Al-Quran sebagai hakim untuk menentukan kebenaran dari kitab-kitab yang terdahulu. Itu yang dikatakan apabila kitab terdahulu itu menyelisih Al-Quran berarti ditolak. Apabila kitab terdahulu itu cocok dengan Al-Quran, ya pada hal itulah bisa diterima, pada masalah itu bisa diterima. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat langsung, ini kan sudah dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dan beliau memberikan kesimpulan. Ya, kalau kita lihat memang di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya yang telah kita bacakan tadi memang ada di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, itulah yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala kepada kita. Ya, beberapa penjelasan tadi, ya yang terakhir adalah dari Al-Aufi an Ibni Abbas, muhaiminan ay hakiman ala ma qablahu minal kutub. Dan juga berikutnya masih perkataan Imam Ibnu Katsir dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan ya hawa hadil aqwalu kulluha mutaqaribatul ma'na. Ini adalah perkataan Imam Ibnu Katsir setelah menjelaskan beberapa makna dari lafaz muhaiminan alaih. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim disebutkan di catatan kaki di sini di hasyiahnya, yaitu di jilid yang kedua halaman 82. Dan perkataan ini seluruhnya maknanya berdekatan, mutaqaribatul makna, jadi tidak berselisih, tidak ada yang bertentangan. Fa inna ismal muhaimin, karena nama daripada kata al-muhaimin yatadhammanu hada kullahu, ya karena nama dari al-muhaimin atau lafaz muhaimin mencakup semua makna tadi. Apa diantaranya? Fahuwa aminun, itu yang pertama, dia adalah aminun yang menjaga, terpercaya. Kemudian yang kedua adalah syahidun, yang menjadi saksi. Kemudian yang ketiga adalah wa hakimun ala kulli kitabin qablahu, ala kulli kitabin qablahu, dan sebagai hakim pemutus dari seluruh kitab yang terdahulu. Masih berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ja'alallahu hadzal kitab al-'azim alladhi anzalahu akhiral kutubi wa khatimaha ashmalaha wa a'zamaha wa akmalaha. Ini luar biasa, penjelasan kesimpulan yang sangat luar biasa. Penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahkan juga dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Allah SWT telah menjadikan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang maha agung, yang sangat agung, yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dan dia adalah akhir daripada kitab, akhir daripada kitab dari Allah, tidak ada kitab lagi setelahnya. Makanya dikatakan tidak ada kitab lagi setelah Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada nabi lagi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. La nabiyya ba'dah. Berarti juga begitu. Al-Quran adalah wahyu dari Allah, dan wahyu hanya diturunkan kepada utusan Allah, para nabi dan nabi terakhir. Maka tidak ada lagi wahyu berikutnya, tidak ada kitab lagi yang berikutnya sampai hari kiamat. Akhir kitab dan penutup. Dan dia Al-Quran adalah ashmalaha, yang paling lengkap, wa a'zamah, yang paling agung, wa akmalah, yang paling sempurna. Maka ketika seseorang beragama dengan agama Islam yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dan berpegang teguh kepada Al-Quran, dia adalah sumber yang sangat lengkap, yang sangat agung dan sangat sempurna. Karena apa? Karena dia dari Allah. Kenapa lagi? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah, tidak ada penyimpangannya.
Maka wahai ahlul kitab, wahai orang-orang kafir, berimanlah kalian kepada Allah. Ya, masuklah kalian ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, karena yang menciptakan kalian sama juga yang menciptakan kaum muslimin sekarang yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali dalam Islam, dalam agama Muhammad SAW. Dan kalaupun Anda ingin mencari mana kitab atau petunjuk atau arahan yang paling sempurna, yang paling lengkap, tidak ada kecuali hanya Al-Quran. Ya, termasuk juga tidak ada kelengkapan, bahkan sudah banyak dirubah dengan tangan-tangan kotor manusia yang jahat dari kitab Injil, Taurat, apalagi bukan kitab dari Allah, bukan Al-Kutubus Samawiyah, tetapi dari agama buatan manusia. Sudah pasti tidak akan benar. Itulah yang harus kita tanamkan wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Selalu diberikan penekanan para ulama, bersyukurlah Anda, bersyukurlah kita semua wahai kaum muslimin dan muslimat. Kita beragama Islam, agamanya Muhammad SAW. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya yaitu Al-Quran yang masih dijaga oleh Allah. Kita berpegang teguh dengannya. Kita mengikuti Nabi SAW sebagai utusan Allah dan telah menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, bahkan telah mengamalkannya. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan celakalah orang-orang yang tidak mengikutinya. Dan tidak ada jalan keselamatan. Dan tidak akan dapat jalan yang lurus walaupun Anda mencari di mana-mana. Walaupun Anda memiliki kepintaran, kecerdasan. Tapi Anda mengambil selain Al-Quran, tidak akan Anda dapatkan. Apalagi pernah kita sampaikan dalam perkara akidah, banyak kaum muslimin mengaku Islam, bahkan masuk di kampus-kampus Islam, mengambil program S1 bahkan S2 S3, ya, tetapi memahami akidahnya bukan dari kitab yang sumber aslinya itu Al-Quran, yang kebenarannya pasti mutlak, tapi mengambil dari kitab-kitab filsafat Yunani, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya tidak akan ketemu. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka bisa mengenal Islam? Bagaimana juga mereka bisa mengagungkan dan mengenal dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai utusan Allah? Karena kitab yang dipelajarinya bukan Al-Quran. Pasti banyak syubhatnya yang mengacaukan dan meracuni akal-akal pikiran orang-orang tersebut. Maka kembali kita kepada perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, haitsu jama'a fihi mahasina ma qablahu. Kenapa? Kenapa paling lengkap, paling sempurna, paling agung? Karena kata beliau, karena dalam Al-Quran Allah mengumpulkan dalam Al-Quran itu mahasina ma qablahu, seluruh kebaikan yang ada pada kitab sebelumnya. Bahkan pada kitab sebelumnya tidak sempurna, maka terkumpullah semuanya dari kitab-kitab yang ada itu ada di dalam Al-Quran. Dan Allah juga menambah dengan sempurna lagi dari ajaran Islam. Wazadahu minal kamalat. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kembali mengatakan, dan Allah juga telah menambahkan kesempurnaan demi kesempurnaan yang ada dalam Al-Quran, ma laysa fi ghairi, yang tidak ada pada kitab sebelumnya. Walihada ja'alahu syahidan wa aminan wa hakiman 'alaiha kulliha. Itulah makna daripada apa yang telah kita jelaskan sebelumnya dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh sebab itu Allah telah menjadikan Al-Quran syahidan, menjadi saksi, aminan yang menjaga amanah, wa hakiman, dan sebagai pemutus hakim dari seluruh kitab yang sebelumnya. Intah kalam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak, ya, selesai perkataan perkataan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, ya, dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menambahkan penjelasan yang insyaallah mudah-mudahan berfaedah, pasti berfaedah dari para ulama tafsir tentang ayat ini atau potongan ayat ini, wa muhaiminan alaih, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Sa'di. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di memiliki kitab tafsir yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat, kita baca Imam Ibnu Katsir tafsirnya dan kita bandingkan dengan tafsir Sa'di, seperti adalah kesimpulan yang singkat, padat, dan penuh dengan faedah. Hanya banyak para ulama menasihati untuk mempelajari kitab Syekh Sa'di, yaitu kitab Taisir
Al-Karimur Rahman bi Tafsir Kalamil Mannan. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Imam As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa anzalna ilaikal kitab, Allah berfirman, yakni alladhi huwal Qur'an, yaitu Allah telah menurunkan Al-Qur'an Al-Azim. Afdalul kutub wa ajalluha, kitab yang paling utama dan paling tinggi. Bil haqqi, dan dia adalah membawa kebenaran. Inzalan bil haqq, Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Wa mustamilan alal haqqi fi akhbari wa awamirihi wa nawahi, dan Al-Quran mencakup di dalamnya, semuanya ada dalamnya kebenaran, di dalam berita-berita yang Allah beritakan, wa awamiri, dan perintah-perintah yang benar juga, perintah-perintah Allah di dalamnya adalah perintah-perintah yang benar, begitu ya larangan merupakan larangan-larangan Allah yang pasti kebenarannya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan apa yang ada ya di kitab-kitab yang sebelumnya. Sesaadi mengatakan li'annahu syahida laha wa wafaqaha, karena dia Al-Qur'an adalah sebagai saksi dari kitab yang sebelumnya dan juga yang membenarkannya. Wa tabaqat akhbaru, dan selalu adanya berita yang bercocokan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kan dari sumber yang satu, dari Allah. Karena Allah adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Kemudian wa syara'i'uhu al-kibaru syara'i'uha, ya, atau wa syara'i'uhu al-kibaru ya syara'i'ha, yaitu syariat-syariat dari Allah SWT yang besar, dan itu juga sesuai dengan syariat-syariat dari kitab yang sebelumnya. Wa akhbarat bihi fasara wujuduhu musaddiqan, dan bahkan juga kitab-kitab yang terdahulu kalau belum ada dirubah oleh tangan manusia itu membenarkan adanya Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak disebutkan, tapi di dalam kitab Injil disebutkan ya bahwa namanya adalah Ahmad, ya, ismuhu Ahmad, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Itu Ahmad artinya Muhammad, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Ya, kitab terdahulu pasti membenarkan adanya Nabi yang terakhir di akhir zaman, dan juga ada kitab yang terakhir karena merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadilah keberadaan Al-Quran musdaqan li khabariha, membenarkan apa yang ada di dalam kitab yang terdahulu. Wa muhaiminan alaih, ini juga syahidnya tadi, dan juga muhaiminan alaih kata Syekh Sa'di, mustamilan ala mustamalat alaihi al-kutubus sabiqatu, mencakup dalam Al-Quran apa yang telah ada juga mencakup di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Wa ziyadatan fil matalibil ilahiyah wal akhlaqin nafsiyah. Begitu juga tambahannya Al-Quran semakin sempurna karena di dalamnya ada tuntunan-tuntunan dan tuntutan dari Allah yang Maha Esa dan akhlak-akhlak yang mulia. Wa huwa kitabul ladzi tattabi'u kullu haqq tattabi'u fa huwa alladzi wa huwa al-kitabul ladzi ya tattabi'u kulla haqqin ja'at bihil kutubu fa amara bihi, dan dia adalah kitab yang mengikuti kebenaran apa yang datang dari kitab sebelumnya, lalu Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa hatha alaihi, dan bahkan menganjurkannya. Wa aktsaru minal turuqil musila ilaihi, dan bahkan Al-Quran adalah jalan yang terbanyak untuk menuju Allah dengan jalan yang lurus. Wa huwal kitabul ladzi fihi naba'us sabiqina wal lahiqin, dan dalam Al-Quran juga merupakan kitab Al-Quran atau wahyu dari Allah yang memberitakan tentang umat-umat yang terdahulu dan juga yang akan datang. Hanya banyak kisah-kisah dari para nabi dan rasul dan umat-umat terdahulu. Wa huwal kitabul ladzi fihil hukmu wal hikmah. Ketika Sesadi mengatakan, dan dia Al-Quran adalah merupakan kitab yang dalamnya ada hukum Allah dan juga hikmah yang sangat banyak. Wal ahkamul ladzi uridat alaihi al-kutubus sabiqah, begitu juga banyak hukum-hukum yang ada juga di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Fama syahida lahu bisidqi fahuwal maqbul, apa yang disaksikan oleh Al-Quran dari apa yang ada dalam kitab terdahulu kebenaran, maka dia diterima. Wa ma syahida lahu birraddi fahuwa mardud, apa yang disaksikan oleh Al-Quran kitab yang terdahulu itu tidak benar, maka ditolak. Wa qad dakhalahu at-tahrifu wa tabdil, karena kitab yang terdahulu telah masuk penyimpangan di dalamnya, yaitu adanya perubahan-perubahan ya dari tangan-tangan manusia yang kotor.
yang jahat. Wa illa falau kana min indillah lam yukhalifu. Tentunya demi Allah, kalau seandainya semua itu dari Allah pasti tidak ada yang menyelisih, karena dari sumber yang satu. Kenapa bisa ada penyelisihan sekarang kitab Taurat Injil dengan Al-Quran? Karena sudah dirubah oleh tangan manusia, at-tahrif wa tabdil. Wal hukmu bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah kalian di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, itu hukum syar'i alladzi anzalahu Allah alaik, yaitu di dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita sambung ayatnya, wala tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang tadi yang walaupun mereka mengatakan mengikuti kitab mereka yang terdahulu, itu kitab umat yang terdahulu, tetapi mereka ternyata mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Dan jangan ikuti mereka hawa nafsu mereka, ya. Amma ja'aka minal haq, ya, jangan berubah dari apa yang telah kamu sampaikan atau kamu bawa dari kebenaran. Ai kata Imam Sa'di, ai la taj'al atba' ahwa'ihim al-fasida al-mu'aridah lil haq badalan amma ja'aka minal haq. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang telah merusak, yang telah bertentangan dengan kebenaran, itu yang kamu ambil, ya, yang kamu ganti dari kebenaran yang datang kepadamu yang sudah jelas kebenarannya. Jangan diganti. Fatastabdilul ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Jangan kamu mengganti yang rendah, yang rusak dengan sesuatu yang jelas kebenarannya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat beberapa faedah atau kesimpulan dari hidayah dari Al-Quran Al-Karim, atau faedah-faedah dari ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi, ya, berkaitan dengan wa muhaimin alaih, tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Para ulama mengatakan mengumpulkan faedah-faedah, di antaranya hidayatul Quran Al-Karim, ya, dikatakan kam mu'anin lil haqqi tatajalla fi hadzal kitabil karim wala gharwa fa innahu munazzalun min indillahil haqqil azim fal haqqu yushriku fi aqaidihi wa ahkamihi wa akhbarihi wa maw'idihi. Begitu banyak orang-orang yang mereka adalah merupakan orang-orang yang menolong menegakkan kebenaran yang telah nampak mereka di dalam Al-Quran, lalu mereka berpegang teguh dengannya dan mereka menyampaikannya, dan tidak ada keraguan lagi, ya, karena dia dari Allah SWT, yang Allah yang telah menurunkannya, yang Allah adalah Al-Haq Al-Azim, Allah adalah benar dan Allah yang Maha Agung, ya. Dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran telah memberikan cahaya yang terang di dalam memahami akidah, keyakinan, dalam memahami hukum-hukum, berita-berita dan nasihat. Kemudian faedah dari ayat ini yang kedua adalah izakan Al-Quran Al-Karim muhaiminan ala kutubis sabiqah. Apabila Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, merupakan membenarkan dan menjaga, menjadi saksi dan menjadi pemutus dari kitab-kitab yang sebelumnya, wahiyya kutubullah, dan kitab yang terdahulu juga adalah merupakan kitab dari Allah, wahyu dari Allah. Fa kaifa la yakunu muhaiminan ala ara'il anam. Bagaimana tidak, ya, bagaimana Al-Quran sudah pasti juga akan membenarkan, ya, akal-akal atau pendapat-pendapat dari manusia. Itulah yang dikatakan akal manusia terbatas, kebenarannya juga tidak bisa dipastikan. Adapun Al-Quran adalah pasti kebenarannya, maka akal manusia harus mengikuti kebenaran Al-Quran, bukan dibalik, ya. Apa yang cocok dengan akal kita, dengan Al-Quran kita ambil. Apa yang tidak cocok Al-Quran dengan akal kita, kita tolak. Ini namanya kita tidak benar, ya. Sementara Al-Quran itu adalah sebenarnya dia membenarkan pendapat manusia yang masih akalnya masih lurus dan fitrahnya yang selamat. Bahkan gambaran-gambaran dari pemahaman, bahkan tulisan-tulisan dari kitab yang ada, bahkan hasil daripada orang-orang yang cerdas, tidak ada yang bertentangan. Kalau bertentangan dengan Al-Quran berarti orang itu yang bermasalah. Pemikiran dan otak mereka yang tidak benar, bukan Al-Qurannya tidak benar. Kemudian faedah ayat yang lain, tahkimu syari'ati la yakumu ala irda'il ahwa.
menetapkan hukum syariat tidak boleh berdasarkan atas keredoan atau keinginan hawa nafsu manusia. Itu yang kita sebutkan tadi. Jangan dipreteli ayat Al-Quran itu sesuai dengan selera kita baru kita terima. Kalau tidak sesuai kita tolak. Ini namanya Anda tidak berhukum dengan syariat Allah, tapi dengan hawa nafsu Anda. Wa tajmi'i mukhtalifil ara', apalagi mengumpulkan berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak ada di situ kesamaannya. Lalu dipertentangkan dengan Al-Quran, semakin salah. Makanya kelompok-kelompok sesat itu mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Itu sumber yang pertama. Yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana dikatakan orang itu bisa mengenal Allah, memahami akidah benar. Sementara yang diambil dari kitab-kitab jelas dari orang-orang kafir, dari filsafat Yunani dan segala macamnya. Maka ini penyimpangan yang nyata. Wa inna ma yakumu 'alal qada'i bil haq. Dan bisa seorang itu memutuskan sesuatu tentunya harus dengan kebenaran. Dan kebenaran ada dalam Al-Quran. Radiyah man radiyah. Tentunya semua orang harus ikut apa yang telah Allah putuskan dalam Al-Quran. Harus redo dari apa yang telah Allah redo dengannya. Dan begitu juga kita harus membenci dari apa yang Allah benci darinya. Itulah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Lama qamat taraikul mu'ridin 'an syar'i 'ala ad-dalali al-muwafiq li syahawat samaha Allahu ahwa'an li suduriha anha. Ketika banyaknya jalan-jalan yang bertentangan atau yang menentang syariat Allah, maka dia adalah jalan-jalan yang sesat. Karena apa? Karena mereka mengikuti syahwat dan hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu Allah menamakan di dalam Al-Quran dengan ahwa. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kemudian faedah ayat yang lain diantaranya adalah idza kana Rasulul Karim qad nuhiya an ittiba'i ahwa'in nas. Ketika Rasulullah SAW Al-Karim utusan Allah dan dia telah dilarang oleh Allah. Nabi sendiri telah dilarang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsu manusia. Wa huwal mu'ayyad min Rabbi. Sementara Allah adalah yang menguatkan, membenarkan apa yang akan diperintahkan oleh Allah disampaikan kepada manusia. Wal bari'u min ahwa'in nafsi. Bahkan juga Rasulullah SAW adalah berlepas diri dari mengikuti hawa nafsunya sendiri. Bagaimana dia pasti tidak mungkin dia mengikuti hawa nafsu selain dari dirinya. Maka yang disampaikan oleh Nabi, yang diikuti oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ragu mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Nabi, bukan dari Nabi. Apalagi kita membaca dalam surat An-Najm, Allah berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu Allah. Kenapa kaum muslimin sampai sekarang masih ragu dengan sunnah, mengamalkan Islam tidak sesuai dengan sunnah? Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Fama baluka bi ghairi mimman yunazi'ul hawa wa yughalibu wa tuhasiruhu asyahawat wa tuharibu. Bagaimana menurut akalmu yang sehat ketika Nabi SAW saja tidak mengikuti hawa nafsunya, sudah pasti dia tidak akan mengikuti yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yaitu ma min tariqin salisin li sahibil haqqi ma'al mukhalif. Tidak ada jalan yang ketiga bagi orang yang berpegang teguh kebenaran dan dia bersama orang-orang yang menyelisih kebenaran. Tidak ada jalan. Maksudnya tidak boleh. Tidak ada jalan ketiga. Jalan yang satu Al-Quran, jalan dua adalah sunnah Nabi, itu jalan yang tidak ada lain. Jalan yang menyelisih tidak ada. Tidak boleh dan tidak boleh kita ikuti. Imma ayyasluka ma'ahu jadah. Di antara jalan-jalan yang salah, orang mengikuti jalan yang lain atau jalan yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, walaupun mereka orang-orang yang betul-betul semangat dan bahkan antusias, bahkan mereka mengatakan mereka membela kebatilan sampai mati. Ini adalah kemungkaran, ini adalah kesalahan yang besar. Wa im ayadarahu wa manhajahu, atau mereka mesti juga meninggalkannya. Itulah jalan yang benar, meninggalkan jalan yang ketiga. Kemudian subhanallah, ini penjelasan tentunya perlu kita sampaikan dari faedah dari ayat ini. Kita
kita melihat waktu kita, kalau tidak cukup waktu kita maka kita akan sambung dari pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan faedah daripada ayat yang Allah berfirman wa muhaiminan alaih musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kata para ulama dalam mengumpulkan faedah-faedah dari ayat ini, ya dikatakan yang berikutnya adalah sunnah minal ibtila madiyah. Sunnatu minal ibtila madiyatun, merupakan ketentuan Allah, sunnah dari Allah, ya ketentuan dari Allah adanya ujian-ujian yang kita lihat yang telah berlalu, yang juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Wa tariqatun fil hayati baqiyah. Adapun jalan dalam kehidupan ini tidak akan pernah terputus. Walaupun kita mendapatkan adanya ujian-ujian itu telah berlalu, yang Allah telah ceritakan, tapi jalan kehidupan itu tidak akan berhenti sampai datangnya hari kiamat. Annan nasa la yazaluna mukhtalifin. Dan itulah yang kita lihat. Ya, sebagaimana juga umat-umat terdahulu, bahkan di zaman Nabi, ya orang-orang yang tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti mereka menyelisihinya. Iya. Dan itu terus ada, bukan hanya di zaman para Nabi dan Rasul, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi ini terus ada di permukaan bumi ini selagi ada kehidupan. Karena apa? Manusia mereka terus saling berselisih. La yazaluna mukhtalifin. Bahkan juga mereka alal haqqi mutanazi'in. Kebenaran yang datang mereka ya tentang, mereka tolak. Ya, fajamu'uhum kullihim ala nahjin wahid muhawalatun amiqah la takunu wa ghayatun ba'idatun la tudrak. Mereka mengumpulkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang semuanya adalah ya usaha mereka yang sangat dalam, yang tidak akan mungkin bisa diikuti. Ya, ada istilah para ulama wa ghayatun ba'idatun la tudrak. Tujuan yang jauh tidak akan mungkin didapati. Ya, tujuan yang jauh maksudnya jauh dari kebenaran, tidak akan mungkin didapati kebenaran di dalamnya. Faedah ayat yang lainnya dari ayat ini, fi tariqil khairat la tusta'malu kawabiha al-wukuf wa la tubti'u in ra'aita kasratul waqifin. Maka jalan-jalan kebaikan ya tidak boleh digunakan, ya maksudnya adalah tidak boleh digunakan jalan-jalan kebaikan tersebut untuk maksudnya untuk kita semakin jauh dari kebenaran. Karena jalan-jalan kebenaran itu sudah jelas. Atau jalan-jalan kebenaran itu tidak boleh digunakan untuk mengikuti atau digunakan sebagai sarana atau dijadikan untuk mengikuti hal-hal yang tidak benar. Ya, dan tidak boleh kamu berhenti dan lambat dalam menyampaikan dan memegang kebenaran karena kamu melihat ya banyaknya kasratul waqifin, banyaknya orang-orang yang berdiri tidak mau mengikuti kebenaran. Itu dikatakan kebenaran itu bukan kasratus salikin. Dilihat kebenaran itu patokan kebenaran berarti benar karena banyaknya pengikut, tidak. Ternyata yang banyak itu bahkan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Walakin istabqi wasari, akan tetapi tetaplah kamu di atas jalan kebenaran tersebut, kebaikan tersebut, dan bersegeralah kamu untuk berpegang teguh dan meraih keampunan Allah dan surga Allah. Waghtanim wanafis, tetapi yang benar adalah begitu juga kamu harus mengambil kesempatan yang sangat berharga ini, yaitu jalan-jalan kebenaran dan berlomba-lombalah di dalamnya. Terakhir dari faedah ayat ini, bayanallahu linnasi fid dunya ma fihi yakhtalifun. Allah SWT telah mentakdirkan dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, dan ini hak benar. Manusia di dunia ini di dalamnya penuh dengan saling berselisih. Siapa yang mereka selisihi? Yakhtalifun bi irsalil mursalin, terhadap apa yang telah Allah utus para nabi, dan juga ya apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul selalu diselisih oleh manusia dari dahulu sampai sekarang. Makanya setiap zaman itu pengikut kebenaran itu pengikut Allah sebagai
dalam arti kitab yang Allah turunkan, begitu juga nabi yang Allah utus tidak banyak yang mengikutinya, yang banyak bahkan menyelisihinya. Wa idharu adillatil haqqil mubin, begitu juga mereka menyelisihi kebenaran yang nampak dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Wa ma adzalika qad yakhfal muhiqqu minal mubtil. Ya, oleh sebab itu kita mendapatkan ya juga kebenaran itu kadang-kadang sudah menjadi tersembunyi ya dari kebatilan, dari orang-orang yang menyampaikan kebatilan. Ya, maksudnya apa? Janganlah seorang yang berada di atas kebenaran jangan menyembunyikan kebenaran. Ya, yang sampai orang-orang yang mereka berada dalam kebatilan, mereka berani dalam menyampaikan kebatilan. Ya, terbalik seharusnya kita adalah orang yang jangan menyembunyikan dan jangan takut menyampaikan kebenaran. Lakinna fil akhirah, akan tetapi tentunya di akhirat kelak semua akan dibalasi oleh Allah dari apa yang mereka lakukan di dunia, dan semua akan nampak bahwa di akhirat ya kebenaran itulah yang hak, yang akan berada di atas kebatilan. Allah taala alam bisawab. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Ya, kita masih mengambil dari perkataan yang pertama atau ungkapan yang pertama, lafaz yang pertama dari Syekh Abd al-Hakami, yaitu muhaiminan, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 48, dan telah kita sampaikan penjelasan tafsirnya dan juga faedah dari ayat ini. Adapun lanjutannya Arabiyan ghaira idhi'i wajin musaddiqan al-ja'a fit tanzili fil qidami, insyaallah kita sambung penjelasannya pada pertemuan Rabu depan. Wallahu taala alam bissawab. Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla fi'ula. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Asil TV, kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah dan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.